Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah thumma amma ba'd. Jamaah Facebookiyin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa ngaji lagi secara online untuk melanjutkan pengajian kitab Arba'in An-Nawawiyah yang pada malam hari ini sudah sampai hadis ke 29. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal kebaikan bagi kita semuanya, sehingga walaupun secara online masih tetap bisa ngaji. Mari kita mulai dengan baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan sahibu hadzal kitab Syekh Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimaski. Syaullillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsu tasi'u wal ishrun utawi hadis nomor 29. Iku an Mu'adz bin Jabalin, diriwayatake saking sahabat Mu'adz bin Jabal radhiya muga-muga ngridhani sinten Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Mu'adz bin Jabal. Kala ndawuh sinten Mu'adz, kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, he utusane Allah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Akhbirni, kula aturi maring kabar panjenengan Kanjeng Rasul ni ing ingsun, bi amalin kelawan setunggaling ngamal yudkhiluni kang saged nglebetake ni ing ingsun apa amal al jannata ing swarga, wa yubaiduni lan ngedohake apa amal ni ing ingsun anin nari saking neraka. Kala jawab sinten Kanjeng Nabi, lakot sa'alta, yektine takok sapa sira Mu'adz, an azimin saking perkara kang gedhe. Wa innahu lan sak temene azim iku layasirun, yektine gampang alaman ing atase wong yasarahu kang wis gampangake hu ing azim sinten Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah alaihi ing atase azim. Tetapi hal yang besar itu akan mudah bagi orang yang telah Allah mudahkan baginya. Artinya di dalam hidup ini kita kadang menghadapi sesuatu yang berat banget, karena memang itu ujian hidup. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dari hal-hal semacam itulah kita mendapatkan ujian. Ya berat.
ekonomi, terkait dengan harta, terkait dengan kebutuhan rumah tangga. Rasa takut yang tiba-tiba menyerang kita, ya. Minal ju'i, dan juga dari rasa lapar, kelaparan karena ekonomi, karena tuntutan kebutuhan yang begitu berat, hutang yang begitu menumpuk. Namun hal-hal itu, ujian-ujian itu akan mudah dilalui bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Karena pada prinsipnya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Sebesar apapun masalahnya, kalau Allah sudah menggampangkan, maka akan menjadi gampang, akan menjadi mudah. Sehingga selalunya kita harus kembali kepada Allah. Apalagi tadi wa naqsim minal anfusi wassamarat. Di belakang ada wa basyiris sabirin. Harus bersabar. Apa jawaban Rasulullah? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kalau ingin masuk surga, ya tak butuh nyembah sapa sira Allah ing Allah, wala tusyriku lan hale ora nyekutake sapa sira bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Wa tuqimu lan jumenengake sapa sira as-sholata ing salat. Wa tu'ti lan menehake sapa sira az-zakata ing zakat. Wa tasumulan poso sapa sira Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Wa tahujju lan tindak haji sapa sira al-baita ing Ka'bah. Itu amalan-amalan yang menjadi jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Masuk surga itu bukan hal yang gampang, berat loh. Karena memang ya harus mendirikan sholat, memberikan zakat, puasa, haji. Tentunya bagi mereka yang mampu. Itu resep untuk masuk surga. Tsumma qala mongko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ala adulluka ala abwabil khair. Ala adulluka apa ta ora nuduhake sapa ingsun ka ing sira. Ala abwabil khair ing atase pira-pira lawange kebagusan. As-saumu utawi poso iku junnatun tameng. Puasa itu menjadi tameng. Artinya apa? Yang namanya tameng itu adalah alat pelindung bagi kita untuk melindungi diri kita dari musuh-musuh yang menyerang. Dan musuh kita itu setan dan nafsu. Keduanya tidak kelihatan. Bahkan nafsu ini lebih berat daripada setan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membutuhkan tameng itu terus-menerus, ya maka sah-sah saja ketika kita puasa terus-menerus. Dari seminggu itu kita puasa terus, atau bahkan 1 bulan, 1 tahun, itu nggak masalah. Puasa sebagai junnah,
sebagai tameng. Tentu saja ketika pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, kita tidak berpuasa. Gitu. Tetapi selain itu, mau berpuasa terus, monggo. Gitu. Nggak masalah. Karena tameng, junah. Ya. Asalkan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa kita tidak berpuasa, selebihnya monggo silahkan. Karena nafsu setan itu sepertinya nggak ada liburnya mereka untuk mengganggu kita. Sehingga terus mencari kelengahan kita. Makanya ketika dikatakan as-saumu junnatun, puasa itu tameng, makanya ya pakai tameng itu terus-menerus agar kita bisa melawan musuh-musuh kita. Wasadaqatu utawi sedekah iku tutfi'u, iso nyirep apa sedekah al khati'ata ing keleputan. Kama yutfi'u kaya dene mateni apa al ma'u banyu annaro ing geni. Nah, ini sedekah. Sedekah itu bisa bermanfaat bagi kita untuk memadamkan dosa-dosa kita, untuk melebur dosa-dosa kita. Ibaratnya sebagaimana api yang memadamkan, bagaimana air memadamkan api. Wa sholatu rajuli lan sholate wong lanang fi jawfil laili ing dalem tengahe wengi. Kita perhatikan. Yang pertama itu amal perbuatan yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Nah, ini wilayah fardu. Sementara tadi yang dikatakan as-saumu junnatun itu saum puasa sunnah. Wasadaqatu ini juga dalam ranah sunnah. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail ini juga sholat sunnah. Itu pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Sumatala mongko nuli maos sinten Kanjeng Nabi tatajafa junubuhum anil madhaji'i. Ayat tatajafa junubuhum anil madhaji'i. Tatajafa benggangi apa junubuhum pira-pira lambunge wong akeh ya, sahabat anil madhaji'i saking panggonane turu. Maksudnya apa? Memisahkan diri dari tempat tidur untuk melakukan sholat qiyamul lail. Hatta balako sehingga itu meko apa bacaane Kanjeng Nabi wau ya malu na ing ayat ya malun. Surat As-Sajdah. Semakola mongko nuli ndawuh sinten Kanjeng Nabi. Ala ukhbiru ka apa ta ora ngabari sapa ingsun ka ing sira. Biro sil amri kelawan ndas-ndasane, kok ndas-ndasane, kelawan pokok-pokoke perkara. Wa amudihi lan pusakane amr. Wa dzurwatu sinamihi lan dhuwur-dhuwure amr. Kultun jawab sapa ingsun bala nggih Kanjeng Nabi ya Rasulullah, nggih Kanjeng Nabi. Kala mongko nuli ndawuh sinten Kanjeng Nabi. Rasul amri utawi pokok-pokoke perkara iku al Islamu Islam. Modal utama kita adalah Islam. Wa amuduhu lan utawi pusakane
amr utawa pusakane Islam iku as-sholatu salat. Wa dzurwatu sanamihi utawa sinamihi utawi puncai amr iku al jihadu jihad. Jadi setelah tadi dijelaskan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, maka juga dijelaskan tentang hal-hal yang penting yang menjadi pondasi utama. Maka beliau mengatakan Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu soko-soko nih iku as-sholatu sholat. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin. Ini harus bersinergi. Islamnya sebagai pondasi, kemudian menjadi tiang-tiangnya itu adalah sholat. Kemudian puncak-puncake amr iku al jihadu jihad. Sema kala mongko nuli dawuh malih sinten Kanjeng Nabi. Ala biruka ana ta ora ceritakake sapa ingsun ka ing sira. Bimalaki dzalika kelawan jejeke mengkono-mengkono mau. Kullihi hiya sekabehane dzalik. Islam, kemudian sholat, kemudian jihad. Itu yang bisa menjadikan tegaknya itu apa? Kultu ngucap sapa ingsun bala nggih ya Rasulullah. Fa akhadha mongko nuli ngasta nyekel sinten Kanjeng Rasul bilisanihi kelawan lisani Kanjeng Rasul. Semakola mongko nuli kari-kari dawuh sinten Kanjeng Rasul. Kufa alaika hadza. Kufa ngempeto sapa sira alaika ing atase sira hadza ing iki lisan. Maksudnya apa? Ojo gampang calcul, ojo gampang nyalah-nyalahke, ojo gampang mencaci maki, jangan mudah terprovokasi. Apalagi ini musim politik. Yang pastinya ini akan banyak persinggungan-persinggungan yang bisa menjadikan gesekan-gesekan. Baik dari 1, 2 maupun 3. Nah, akan tetapi kalau kita mampu menjaga lisannya, kita mau menjaga omongan kita, ora gampang calcul, tidak mudah mencaci, mencela, ini insya Allah kita akan mampu melewati tahun politik ini dengan selamat. Kita berdoa mudah-mudahan bangsa kita ini bisa melewati momen-momen 5 tahunan ini dengan mulus, dengan tanpa halangan berarti, kanthi sepining rubedo. Kanthi sepining rubedo. Mudah-mudahan, karena ini hanya momen 5 tahunan. Jangan sampai hanya gara-gara ini keluarga terpecah-pecah, ya. Tidak saling menyapa, ya. Artinya apa? Lisan itu menjadi sangat penting untuk dijaga. Atau kalau zaman sekarang, jempol, ya. Lidah, jempol. Karena zaman sekarang sosial media begitu maraknya, ya. Orang akan lebih mudah mengatakan apapun menggunakan jempolnya, karena tidak saling berhadapan, tidak face to face.
sehingga calcul biasanya, ya, yang berujung kepada penyesalan. Makanya pesannya Rasulullah dari semua, sholat, zakat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya, jihad, itu yang paling penting lisan. Makanya beliau juga berpesan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Karena kalau luka yang diakibatkan oleh lidah tak bertulang ini, itu akan lebih majleb ke dalam daripada luka yang diakibatkan oleh sabetan pedang. Karena kalau hanya luka sabetan pedang itu luka luar, mudah diobati. Tapi kalau sudah majleb sakitnya itu di sini, itu akan selalu diingat dan terus menerus diingat, karena langsung yang kena adalah bagian dalam. Meskipun tidak terlihat terluka, tetapi hati yang kena itu sulit untuk diobati, sehingga benar-benar harus dijaga. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lisan menjadi sangat penting. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan seperti ini juga, Sayyidina Mu'ad rodok-rodok piye gitu, sehingga beliau bertanya, qultu matur sapa ingsun ya Nabi Allah, duh Kanjeng Nabi, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih, wa inna ana tawi kita iku lamu akhaduna bakal dilandret, bakal disiksa, bima kelawan perkara natakallamu kang ngucap sapa kita bihi kelawan ma. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Ya. Ini sakilat ka termasuk sebuah istilah Arab yang tidak bisa kita terjemahkan begitu saja ke dalam bahasa Indonesia. Kalau seperti ini sakilat ka kelangan ka ing sira sapa ummuka ibu sira ya Mu'ad. Artinya apa? Mu'ad meninggal dunia dan ibunya kehilangan Mu'ad. Tetapi maksudnya bukan seperti itu, gitu loh. Maksudnya bukan mendoakan jelek juga, bukan. Gitu. Ini sebuah ungkapan yang alah kau tok iso ora paham gitu loh ya. Muat kau tok iso ora paham gitu loh. Ya. Dan memang hal-hal semacam ini itu ya nggak bisa ditranslate ke bahasa kita begitu saja. Pasti harus ada dengan syarah ya. Demikian juga bahasa-bahasa kita yang sudah menjadi idiom, istilah, itu nggak bisa kemudian kita bahasakan ke dalam bahasa Arab sesuai dengan idiom atau istilah kita. Ya. Contohnya seperti badan insyaallah kalimat ke arbat uyun. Ya. Nanti akan kita bicarakan berdua empat mata. Gitu. Empat mata, arbat uyun. Orang Arab nggak paham kalau seperti itu. Maksudnya apa? Gitu. Karena itu istilah, ya. Istilah. Dan memang ada hal-hal yang memang tidak bisa diterjemah
letter luck one by one. Satu diterjemah satu enggak. Terkadang harus ada penjelasan. Harus ada penjelasan. Karena memang bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya. Sehingga bahasa-bahasa selain bahasa Arab itu tidak mampu untuk mencarikan padanan kosakata-kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim. Ana toh jungkelake. Bukan ana toh ini. Wa hal yakubbun nas, ya. Istifhamnya istifham nafi, ini ingkari, ya. Orang jungkelake anasa ing menungso finnari ing dalem neraka ala wujuhihim ing atase wajah-wajahe nas, ya. Nek rodok kasar ya ala wujuhihim ing atase rai-raine nas. Au qala utawa ndawuh sinten Kanjeng Rasul ala manakhirihim ing atase bolongan irunge nas. Ini artinya ada keraguan dari rawi apakah Rasulullah itu mengatakan ala wujuhihim atau ala manakhirihim. Au qala ala manakhirihim ing atase congore enas. Apa illa haso itu alsinatihim kejaba hasil dari ucapan lesan enas, ya. Artinya manusia masuk terjerumus ke dalam api neraka itu tidak lain karena lisannya, ya. Kalimat ini sama seperti al-hajju arafah, ya. Al-hajju arafah, haji itu ya arafah. Ya padahal kalau haji itu tidak hanya arafah, tetapi rukun yang paling utama yang membedakan itu ya arafahnya itu. Artinya di sini juga yang menjadikan orang masuk surga tidak hanya lisan, perbuatan juga sama. Hanya saja ini bisa dikatakan yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka itu lisan. Ya lisan, tetapi ini ada hasar, ya. Maksudnya sesuatu yang sering menjadi membawa manusia ke dalam api neraka, ya. Ini juga ala wujuhihim yang disebutkan wajahnya toh, ya. Padahal ya keseluruhannya, ya. Tidakkah manusia jungkel ke dalam neraka, ya, atas wajah-wajah mereka, ya. Ya padahal ya keseluruhannya, tidak hanya wajah, ya, atau congor saja, itu enggak, ya. Itu akibat dari lisannya, ya. Akibat dari lisan. Makanya ojo sering calcul. Berpikir dulu sebelum mengucapkan. Para ulama kita itu sering ketika ditanya satu masalah, diam dulu. Diam bukan berarti tidak bisa menjawab, tetapi ditimbang-timbang lagi. Ini kalau saya jawab, manfaatnya bagaimana? Kalau saya jawab, maldorotnya bagaimana? Maldorotnya sama manfaatnya lebih besar yang mana? Dipikir-pikir seperti itu.
tidak kemudian asal ceplas-ceplos ya. Apalagi sekarang nyun sewu biasalah ya. Janji-janji politik itu sanjeblake lambene dhewe. Sanjeblake lambene dhewe. Tidak dipikir ya. Itu janji itu bisa dilaksanakan atau tidak ya. Pokoknya yang penting janji dulu ya. Nah ini kita bisa seleksi lah, kita bisa ngelihat lah ya. Agar kita bisa memilih sesuai dengan pilihan yang tepat ya. Atau mungkin kemudian katakanlah kalau itu memang janji kemudian tidak ditepati, itu kan akan ditagih. Makanya janganlah menipu rakyat dengan hal-hal janji-janji manis yang memang tidak bisa ditepati. Makanya ini tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Silahkan calon pemimpin-pemimpin kita diistikharoi, ikut pilihan para yai, monggo, para habaib silahkan. Tapi kita juga harus bisa melihat bagaimana sepak terjangnya, bagaimana ketika berjanji, apalagi sudah jelas janji sesuatu yang mustahil, bisalah kita nilai siapapun ya, tidak mengarah kepada salah satu pasangan calon presiden maupun wakil presiden, monggo silahkan ya, dipilih. Yang jelas ya, banyak orang yang masuk neraka gara-gara lisannya ya. Ceplas-ceplos, mudah janji, obral sana, obral sini, ketika ditagih janjinya lupa gitu kan ya, macem-macem. Rawahu Tirmidzi, rawahu ngriwayatake ing hadis sinten at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh ngucap sinten Imam Tirmidzi, haditsun ai hadza haditsun utawi iki hadis hasanun kang hasan, sahihun tur kang sahih. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadis yang ke-29 ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam hadis ini, menjaga lisan, kemudian juga melakukan hal-hal yang soleh, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajalla wa akram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.